Di dunia yang penuh kebisingan ini, semua orang berlari, semua orang ingin cepat sampai, semua orang takut tertinggal. Mereka terbakar ambisi, gelisah oleh perbandingan, lelah oleh tekanan yang mereka ciptakan sendiri. Namun di antara keramaian itu, ada satu sosok yang berjalan pelan, napasnya stabil, pikirannya jernih, jiwanya tidak terguncang. Ia tidak terlihat terburu-buru, tidak terlihat panik, tidak terlihat haus pengakuan, dan justru dialah yang perlahan melampaui semuanya. Dalam narasi ini, kita akan menyelami 7 alasan mengapa orang yang tenang justru lebih cepat sukses. 7 prinsip stoik yang membentuk ketahanan batin, menajamkan pikiran, dan menguatkan jiwa di tengah tekanan hidup. 7 fondasi yang membuat seseorang tetap berdiri saat yang lain runtuh. Dengarkan dengan perlahan, resapi dengan diam, karena mungkin yang kamu butuhkan bukan kecepatan yang lebih besar, melainkan ketenangan yang lebih dalam. Bagian 1. Orang tenang tidak dikuasai emosi. Coba perhatikan dunia di sekitarmu. Setiap hari orang marah, setiap hari orang tersinggung, setiap hari orang panik oleh hal-hal kecil yang bahkan tidak akan berarti 5 tahun lagi. Satu komentar bisa menghancurkan suasana hati. Satu kegagalan kecil bisa membuat seseorang merasa hidupnya berakhir. Satu penolakan bisa membuat seseorang meragukan seluruh harga dirinya. Mengapa? Karena sebagian besar manusia hidup sebagai budak dari emosinya sendiri. Mereka mengira mereka berpikir, padahal mereka hanya bereaksi. Mereka mengira mereka memilih, padahal mereka hanya terdorong oleh gelombang perasaan yang tidak mereka pahami. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat sunyi, tetapi sangat kuat, bahwa emosi bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk tidak dijadikan penguasa. Orang tenang bukan berarti tidak pernah marah, bukan berarti tidak pernah takut, bukan berarti tidak pernah kecewa. Ia merasakan semuanya, namun ia tidak tenggelam di dalamnya. Bayangkan lautan di malam hari. Di permukaan ombak bisa bergelora, angin bisa kencang, petir bisa menyambar. Namun jauh di dasar laut, semuanya tetap hening. Orang tenang hidup dari kedalaman itu. Ketika kegagalan datang, ia tidak langsung menyimpulkan bahwa dirinya tidak berharga. Ia berhenti. Ia bernapas. Ia bertanya dalam dirinya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Ketika orang lain mencemoohnya, ia tidak langsung membalas dengan kemarahan. Ia menyadari bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh suara luar. Ia tahu bahwa hinaan tidak mengubah siapa dirinya, kecuali jika ia mengizinkannya. Disinilah letak kekuatannya. Sebagian besar orang kehilangan waktu bertahun-tahun hanya karena satu ledakan emosi. Keputusan diambil dalam kemarahan. Hubungan rusak karena ego, kesempatan hilang karena panik. Orang tenang tidak sempurna, tetapi ia tidak impulsif. Ia memahami satu hal yang sangat spiritual, bahwa pikiran adalah gerbang jiwa. Jika gerbang itu dijaga, hidup akan terarah. Jika gerbang itu dibiarkan terbuka tanpa kesadaran, kekacauan akan masuk tanpa izin. Marcus Aurelius menulis bahwa kita memiliki kuasa atas pikiran kita, namun sedikit yang benar-benar mengerti kalimat itu. Menguasai pikiran bukan berarti memaksa diri menjadi dingin, tetapi menyadari setiap dorongan sebelum bertindak. Ada jeda kecil antara stimulus dan respons, dan di dalam jeda itulah kebebasan hidup. Orang tenang hidup di dalam jeda itu. Ketika orang lain langsung bereaksi, ia memilih merespons. Ketika orang lain terpancing, ia mengamati. Ketika orang lain terbakar, ia memadamkan api di dalam dirinya terlebih dahulu. Dan karena itu langkahnya lebih akurat. Kesuksesan bukan hanya soal kerja keras. Ia adalah hasil dari keputusan yang tepat, berulang kali, dalam jangka panjang. Dan keputusan yang tepat hanya lahir dari pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih hanya lahir dari hati yang tidak dikuasai badai. Itulah sebabnya orang tenang bergerak lebih cepat. Bukan karena ia berlari, tetapi karena ia tidak tersandung oleh emosinya sendiri. Bagian 2. Orang tenang tidak kehilangan energi, padahal yang tidak bisa dikendalikan. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Coba hitung berapa banyak energi yang kamu habiskan setiap hari untuk hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Pendapat orang lain, masa lalu yang sudah selesai, keputusan orang lain, nasib yang tidak sesuai harapan. Setiap keluhan menguras tenaga, setiap kekhawatiran menggerogoti fokus, setiap perbandingan melemahkan kepercayaan diri. Stoikisme berdiri di atas satu prinsip yang sederhana, namun kejam. Ada hal yang bisa kamu kendalikan.
Dan ada hal yang tidak bisa kamu kendalikan, dan kebanyakan penderitaan manusia lahir karena ia mencampur keduanya. Orang tenang memahami batas itu. Ia tidak mencoba mengontrol cuaca, ia memperbaiki perahunya. Ia tidak memaksa orang lain berubah. Ia memperbaiki sikapnya sendiri. Ia tidak mengutuk masa lalu. Ia menggunakan pelajaran darinya. Disinilah kedewasaan spiritual muncul, karena menerima bahwa ada hal yang tidak bisa kita kendalikan bukanlah kelemahan. Itu adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Butuh keberanian untuk berkata, ini di luar kuasaku, dan aku tidak akan mengorbankan kedamaianku untuk itu. Bayangkan dua orang berjalan di jalan yang sama. Yang satu terus mengeluh tentang jalan berbatu. Yang satu lagi hanya fokus melangkah dengan hati-hati. Siapa yang akan sampai lebih dulu? Orang yang gelisah terus berhenti untuk mengutuk keadaan. Orang yang tenang terus bergerak. Energi adalah sumber daya spiritual. Setiap pikiran negatif yang dipelihara adalah kebocoran. Setiap kekhawatiran berlebihan adalah pengurangan daya hidup. Orang tenang menjaga energinya, seperti seorang penjaga api menjaga nyala, kecil di tengah angin malam. Ia tidak membiarkan angin luar memadamkannya. Ia tahu bahwa hidup ini panjang, bahwa sukses bukan sprint, melainkan perjalanan sunyi yang melelahkan. Dan jika ia menghabiskan energinya untuk marah, iri, dan takut, ia tidak akan punya cukup tenaga untuk membangun. Karena itu ia memilih fokus. Hari ini, apa yang bisa kulakukan? Hari ini langkah kecil apa yang bisa kuambil? Ia tidak sibuk memikirkan 10 tahun ke depan dengan kecemasan berlebihan. Ia membangun satu batu hari ini, satu batu lagi besok, sementara yang lain sibuk berbicara tentang istana impian mereka. Ia diam-diam menyusun fondasi, dan suatu hari tanpa banyak suara, bangunan itu berdiri. Orang lain menyebutnya beruntung. Padahal ia hanya tidak menyia-nyiakan energinya. Tenang bukan berarti pasif. Tenang adalah disiplin. Disiplin untuk tidak bereaksi pada semua hal. Disiplin untuk tidak ikut dalam setiap drama. Disiplin untuk tetap fokus meski dunia berteriak. Dan dalam dunia yang penuh distraksi, fokus adalah kekuatan langka. Itulah sebabnya orang tenang terlihat melaju lebih cepat. Karena ia tidak berjalan sambil menyeret beban yang tidak perlu. Bagian 3. Orang tenang lebih tahan terhadap penderitaan. Tidak ada kesuksesan tanpa penderitaan. Itu bukan kutukan, itu hukum. Setiap manusia ingin berhasil, tetapi tidak setiap manusia siap ditempa. Dan disinilah perbedaan antara orang yang gelisah dan orang yang tenang mulai terlihat jelas. Sebagian orang ingin hasil tanpa luka, ingin naik tanpa jatuh, ingin dihargai tanpa diremehkan, ingin kuat tanpa pernah diuji. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Hidup adalah api, dan api hanya memurnikan emas, tetapi menghancurkan jerami. Orang yang emosional melihat penderitaan sebagai tanda bahwa hidup tidak adil. Ia marah, ia menyalahkan, ia merasa dikhianati oleh keadaan. Namun orang yang tenang melihat penderitaan sebagai proses. Ia tidak berkata, kenapa ini terjadi padaku? Ia berkata, apa yang sedang dibentuk dalam diriku? Inilah kedewasaan spiritual yang jarang dimiliki. Epictetus lahir sebagai Buddha, tubuhnya disiksa, hidupnya tidak pernah mudah. Namun ia berkata bahwa bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan penilaian kita terhadapnya. Orang tenang memahami ini. Ketika kegagalan datang, ia tidak melihatnya sebagai akhir. Ia melihatnya sebagai cermin. Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diperkuat. Ia tidak menolak rasa sakit. Ia duduk bersamanya. Bayangkan seseorang yang kehilangan sesuatu yang ia cintai. Sebagian orang tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Sebagian lagi meminum pahitnya hidup, tanpa pernah benar-benar memahaminya. Namun orang tenang berbeda. Ia menangis, ia merasakan perihnya. Ia tidak menekan emosinya, tetapi ia juga tidak membiarkan luka itu mengubahnya menjadi pahit. Ia tahu bahwa hidup tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Hidup hanya menjanjikan perubahan, dan perubahan sering kali terasa seperti kehilangan. Semakin tinggi kamu ingin naik, semakin kuat tekanan yang harus kamu tahan. Semakin besar mimpimu, semakin banyak kesendirian yang harus kamu hadapi. Karena proses menuju kesuksesan adalah jalan sunyi. Tidak semua orang akan mengerti, tidak semua orang akan mendukung, tidak semua orang akan bertahan bersamamu. Dan hanya mereka yang memiliki ketenangan batin yang mampu melewati kesepian itu tanpa hancur. Orang yang gelisah butuh validasi.
Orang yang gelisah butuh tepuk tangan. Orang yang gelisah butuh pengakuan untuk merasa cukup. Namun orang yang tenang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak membutuhkan sorakan untuk melangkah. Ia tidak membutuhkan pengakuan untuk bekerja. Ia tidak membutuhkan pujian untuk bertahan. Karena sumber kekuatannya bukan di luar. Ia lahir dari dalam. Dan disitulah letak ketahanannya. Penderitaan tidak lagi menjadi musuh. Ia menjadi guru. Penolakan tidak lagi menjadi penghinaan. Ia menjadi latihan kerendahan hati. Kegagalan tidak lagi menjadi bukti ketidakmampuan. Ia menjadi proses penyempurnaan. Seperti batu yang terus diterpa ombak, yang rapuh akan retak, yang kokoh akan semakin halus dan kuat. Orang tenang adalah batu itu. Ia tidak melawan ombak dengan panik. Ia berdiri. Ia menerima. Ia bertahan. Dan waktu berpihak pada yang bertahan. Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat memulai, tetapi siapa yang tidak berhenti, dan hanya jiwa yang tenang yang mampu tidak berhenti saat dunia terasa runtuh. Bagian 4. Orang tenang tidak terobsesi, terlihat sukses. Sekarang kita masuk ke sisi yang lebih gelap dari ambisi. Banyak orang tidak benar-benar ingin sukses. Mereka ingin terlihat sukses, ingin dipuji, ingin dipandang hebat, ingin membuat orang lain iri. Ambisi yang lahir dari ego selalu gelisah. Ia tidak pernah cukup. Ia tidak pernah puas. Ia selalu membandingkan. Dan perbandingan adalah racun paling halus bagi jiwa. Ketika kesuksesan diukur dari sorotan luar, hidup berubah menjadi panggung. Semua menjadi sandiwara. Semua menjadi pencitraan. Orang gelisah membangun citra. Orang tenang membangun karakter. Ada perbedaan yang sangat dalam di antara keduanya. Citra bisa runtuh dalam semalam. Karakter dibangun dalam diam selama bertahun-tahun. Orang yang terobsesi terlihat sukses, seringkali mengambil jalan pintas. Ia tergoda hasil instan. Ia rela mengorbankan integritas demi kecepatan. Namun orang tenang tidak terburu-buru untuk terlihat hebat. Ia tahu bahwa akar lebih penting daripada daun. Ia bekerja saat tidak ada yang melihat. Ia memperbaiki dirinya saat tidak ada yang memuji. Ia tumbuh dalam kesunyian, dan kesunyian itulah yang membentuknya. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar, namun ia menulis jurnal pribadinya bukan untuk dunia. Ia menulis untuk dirinya sendiri. Itulah kekuatan sejati, melakukan yang benar meski tidak ada yang menyaksikan. Orang tenang tidak dikuasai rasa takut akan tertinggal. Ia tidak panik melihat orang lain lebih dulu berhasil. Ia mengerti bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Ia tidak memaksa bunga mekar sebelum musimnya. Ia tahu bahwa pertumbuhan yang dipaksa sering kali rapuh. Ambisi yang sehat lahir dari makna, ambisi yang sakit lahir dari perbandingan, dan orang tenang memilih makna. Ia bertanya, siapa aku ingin menjadi? Bukan apa yang ingin orang lain lihat dariku. Disinilah spiritualitas kembali berbicara. Karena ketika seseorang berhenti mengejar pengakuan, ia mulai menemukan dirinya. Ia tidak lagi hidup untuk tepuk tangan. Ia hidup untuk kedalaman. Dan kedalaman tidak pernah berisik. Orang yang sibuk terlihat sukses, seringkali kelelahan menjaga citra. Orang yang tenang justru memiliki energi untuk terus berkembang. Ironisnya, ketika ia akhirnya berhasil, ia tidak terkejut karena ia tidak pernah fokus pada sorotan. Ia fokus pada proses. Dan proses yang dijalani dengan tenang akan melahirkan hasil yang kokoh. Kesuksesan yang dibangun dari ketenangan tidak mudah runtuh. Karena ia tidak berdiri di atas ego. Ia berdiri di atas karakter. Dan karakter tidak terbentuk dalam kebisingan. Ia lahir dari keheningan panjang, dari malam-malam sepi, dari air mata yang tidak diketahui siapapun. Orang tenang tahu satu hal yang jarang dipahami banyak orang, bahwa menjadi seseorang lebih penting daripada terlihat sebagai seseorang. Dan ketika kamu benar-benar menjadi, dunia akan melihat tanpa perlu kamu memaksa. Bagian 5, ketenangan adalah kekuatan spiritual. Ada jenis kekuatan yang tidak terlihat oleh mata. Ia tidak berteriak, ia tidak memamerkan diri, ia tidak membutuhkan pengakuan. Namun kekuatan itu mampu menahan badai yang meruntuhkan banyak orang. Itulah ketenangan. Banyak orang mengira tenang berarti lemah, berarti tidak ambisius, berarti tidak berani. Padahal justru sebaliknya, tenang adalah hasil dari peperangan panjang di dalam diri. Ia lahir dari malam-malam gelisah yang berhasil dilewati. Ia terbentuk dari luka-luka yang tidak lagi menyimpan dendam. Ia tumbuh dari penerimaan terhadap hal-hal yang tidak bisa diubah. Stoikisme mengenal satu sikap batin yang sangat dalam, amor fati,
Mencintai takdir bukan sekadar menerima, tetapi mencintai. Mencintai bahkan bagian hidup yang pahit, mencintai bahkan kegagalan yang memalukan, mencintai bahkan kehilangan yang menyakitkan. Ini bukan sikap pasrah yang lemah, ini adalah keberanian spiritual. Karena mencintai takdir berarti berhenti melawan kenyataan, berhenti menyiksa diri dengan seandainya, berhenti membenci masa lalu. Orang yang tidak tenang selalu berperang dengan hidup. Ia ingin semua berjalan sesuai keinginannya. Ia ingin dunia tunduk pada rencananya. Ia ingin hasil tanpa gangguan. Namun hidup tidak pernah tunduk. Dan ketika realitas tidak sesuai harapan, jiwa yang tidak siap akan retak. Orang tenang berbeda. Ia memahami bahwa hidup bukan untuk dikendalikan sepenuhnya. Hidup adalah arus. Dan ia memilih belajar berenang, bukan melawan arus dengan amarah. Ketika kegagalan datang, ia tidak mengutuknya. Ia bertanya, apa yang sedang diajarkan oleh ini? Ketika kehilangan terjadi, ia tidak mengutuk takdir. Ia menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini fana. Stoikisme mengingatkan bahwa kita tidak memiliki apapun secara mutlak. Semua hanya dipinjamkan sementara. Tubuh ini, kesempatan ini, orang-orang yang kita cintai. Kesadaran akan kefanaan melahirkan ketenangan yang dalam. Karena ketika kamu sadar semuanya sementara, kamu berhenti menggenggam terlalu keras. Dan ketika kamu berhenti menggenggam terlalu keras, kamu berhenti takut kehilangan. Disitulah jiwa menjadi ringan. Dan jiwa yang ringan bergerak lebih cepat. Ketenangan spiritual membuat seseorang tidak mudah terguncang oleh perubahan. Ia tidak runtuh hanya karena satu kegagalan. Ia tidak kehilangan arah hanya karena satu penolakan. Ia memiliki pusat, dan pusat itu tidak berada di luar dirinya. Ia berada di dalam keheningan, dalam kesadaran bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari semesta yang besar. Ketika seseorang menyadari bahwa hidup bukan tentang menguasai segalanya, melainkan tentang menjalani peran dengan baik, ia berhenti panik. Ia melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan hari ini, dan menyerahkan hasilnya pada hukum kehidupan. Ketenangan seperti ini bukan kelemahan. Ini adalah bentuk kepercayaan yang paling dalam, kepercayaan bahwa apapun yang terjadi, ia masih memiliki kendali atas sikapnya. Dan sikap itulah yang menentukan arah hidupnya, karena dunia luar selalu berubah. Tetapi batin yang terlatih tetap stabil, dan stabilitas adalah fondasi dari keberhasilan jangka panjang. Bagian 6. Orang tenang bergerak dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Sekarang kita menyentuh akar terdalam dari kegelisahan manusia. Ketakutan, takut gagal, takut miskin, takut tertinggal, takut tidak cukup, takut tidak dihargai. Sebagian besar manusia bergerak bukan karena visi, tetapi karena ketakutan. Ia bekerja keras karena takut dipandang rendah. Ia mengejar uang karena takut tidak aman. Ia memaksakan diri karena takut kalah. Ketakutan memang bisa mendorong gerakan. Tetapi gerakan yang lahir dari ketakutan tidak pernah stabil. Ia seperti api liar, cepat menyala, cepat membakar, cepat menghabiskan energi. Orang tenang tidak bergerak karena takut. Ia bergerak karena sadar. Ia sadar siapa dirinya. Ia sadar apa yang penting. Ia sadar bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kepanikan. Kesadaran melahirkan arah, ketakutan melahirkan kekacauan. Bayangkan dua orang mendaki gunung. Yang satu mendaki karena takut dianggap lemah. Yang satu lagi mendaki karena ingin menaklukkan dirinya sendiri. Yang pertama akan mudah menyerah ketika dijek. Yang pertama akan panik ketika langkahnya tertinggal. Yang pertama akan membandingkan setiap langkahnya. Yang kedua mendaki dengan ritmenya sendiri. Ia tidak melihat kiri kanan. Ia fokus pada pijakannya. Siapa yang lebih mungkin sampai. Orang tenang bergerak dari pusat yang stabil. Ia tidak reaktif terhadap setiap perubahan kecil. Ketika pasar turun, ia tidak panik. Ketika orang lain maju lebih dulu, ia tidak iri. Ketika rencananya tertunda, ia tidak putus asa. Ia tahu bahwa hidup adalah perjalanan panjang. Dan perjalanan panjang tidak bisa ditempuh dengan napas yang terengah-engah karena ketakutan. Ia memilih napas yang dalam. Ia memilih langkah yang sadar. Ia memilih kesabaran. Kesabaran bukan berarti lambat. Kesabaran berarti konsisten. Dan konsistensi mengalahkan ledakan semangat yang sesaat. Orang yang digerakkan, ketakutan seringkali terburu-buru, mengambil keputusan yang salah. Investasi tanpa pertimbangan, hubungan tanpa kedewasaan, ambisi tanpa fondasi. Namun orang tenang menunggu dengan bijak, bukan karena ragu, tetapi karena ia menghormati proses. Ia tahu bahwa tidak semua peluang harus diambil.
Tidak semua tantangan harus dilawan. Tidak semua suara harus didengar. Ada kekuatan dalam berkata tidak. Ada kebijaksanaan dalam menunda. Ada keberanian dalam melangkah perlahan. Dan dunia yang terbiasa dengan kecepatan seringkali meremehkan kedalaman. Namun waktu tidak pernah memihak yang tergesa-gesa. Waktu memihak yang konsisten. Orang tenang tidak terlihat dramatis, tidak terlihat heroik, tidak terlihat spektakuler. Namun tahun demi tahun, ia tetap berdiri, tetap bergerak, tetap berkembang. Sementara banyak yang dulu terlihat bersinar cepat, perlahan menghilang karena kelelahan batin, karena kesuksesan sejati bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi tentang bertahan di sana tanpa kehilangan diri, dan hanya jiwa yang tenang yang mampu naik tanpa mabuk dan turun tanpa hancur. Bagian 7. Orang tenang berdamai dengan takdir dan tidak takut kehilangan. Pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya tentang kemampuan, bukan hanya tentang strategi, bukan hanya tentang kerja keras. Ia tentang keberanian terdalam manusia, keberanian untuk menerima, keberanian untuk melepaskan, keberanian untuk tetap berdiri ketika hidup mengambil sesuatu darinya. Sebagian besar manusia hidup dalam ketakutan kehilangan, takut kehilangan uang, takut kehilangan status, takut kehilangan cinta, takut kehilangan kesempatan. Ketakutan itu membuat mereka gelisah. Ketakutan itu membuat mereka tergesa. Ketakutan itu membuat mereka menggenggam hidup terlalu keras. Dan semakin keras mereka menggenggam, semakin cepat semuanya terasa ingin lepas. Orang tenang berbeda. Ia memahami satu kebenaran yang pahit, namun membebaskan. Bahwa tidak ada yang benar-benar miliknya. Semua hanya titipan, semua hanya persinggahan. Semua hanya sementara. Tubuh ini akan menua, wajah ini akan berubah. Orang-orang yang dicintai pun suatu hari akan pergi. Kesempatan datang dan pergi. Musim berganti tanpa meminta izin. Kesadaran akan kefanaan bukan membuatnya putus asa. Justru membuatnya sadar. Sadar bahwa waktu terbatas. Sadar bahwa hidup tidak bisa ditunda. Sadar bahwa yang bisa ia kendalikan hanyalah sikapnya. Ia tidak menunda kebaikan. Ia tidak menunda pertumbuhan. Ia tidak menunda keberanian, karena ia tahu tidak ada jaminan esok hari. Orang yang gelisah membangun hidupnya di atas rasa takut, kehilangan. Ia bekerja keras karena takut miskin. Ia mencintai dengan posesif, karena takut ditinggalkan. Ia ambisius karena takut dianggap tidak berarti. Namun orang tenang membangun hidupnya di atas penerimaan. Ia bekerja bukan karena takut. Ia bekerja karena itu adalah tanggung jawabnya. Ia mencintai bukan karena takut sendiri. Ia mencintai karena itu adalah pilihan sadar. Ia berusaha bukan untuk membuktikan diri. Ia berusaha karena itu bagian dari perannya sebagai manusia. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat dalam, bahwa kematian bukan musuh, melainkan pengingat. Setiap hari yang kita jalani adalah satu hari yang berkurang dari jatah hidup kita. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Dan justru karena itulah hidup menjadi sakral. Orang tenang merenungkan kematian bukan untuk takut, tetapi untuk hidup dengan utuh. Ia tidak menunggu momen sempurna. Ia tidak menunggu keadaan ideal. Ia tidak menunggu persetujuan semua orang. Ia melangkah sekarang dengan apa yang ia miliki, dengan apa yang ia mampu, karena ia tahu bahwa menunggu terlalu lama adalah bentuk penolakan terhadap kenyataan. Ketika seseorang berdamai dengan takdir, ia berhenti bertanya mengapa hidup tidak sesuai rencananya. Ia mulai bertanya, bagaimana ia bisa menjalani perannya dengan lebih baik? Ia tidak lagi marah pada masa lalu. Ia tidak lagi iri pada kehidupan orang lain. Ia tidak lagi membandingkan garis waktunya dengan siapapun. Ia berjalan dalam jalurnya sendiri. Dan kedamaian itu memberinya kecepatan yang tidak dimiliki oleh orang yang selalu ragu. Orang yang takut kehilangan selalu berhenti untuk memastikan segalanya aman. Orang yang berdamai dengan kehilangan terus berjalan, meski tidak ada jaminan. Keberanian seperti ini sunyi, tidak dramatis, tidak penuh sorotan. Namun ia kokoh. Bayangkan seseorang yang kehilangan segalanya. Hartanya hilang, pekerjaannya runtuh, reputasinya hancur. Orang yang identitasnya melekat pada hal-hal itu akan ikut hancur. Ia merasa dirinya lenyap. Namun orang yang tenang telah lama membangun identitasnya di tempat yang lebih dalam. Bukan pada uang, bukan pada jabatan, bukan pada pujian. Ia membangun dirinya pada karakter, pada nilai, pada kebajikan. Dan karakter tidak bisa dicuri, nilai tidak bisa dirampas, kebajikan tidak bisa dihancurkan oleh keadaan.
Inilah fondasi spiritual yang membuatnya tidak goyah. Ia tidak takut kehilangan dunia, karena ia tidak pernah menjadikan dunia sebagai pusat dirinya. Pusatnya ada di dalam, di kesadaran, di penerimaan, di kebijaksanaan. Ketika seseorang tidak lagi takut kehilangan, ia berhenti membuat keputusan dari kepanikan. Ia tidak terburu-buru menerima tawaran. Yang salah hanya karena takut kesempatan. Itu tidak datang lagi. Ia tidak mempertahankan hubungan yang merusak hanya karena takut sendirian. Ia tidak mengorbankan integritas hanya karena takut tertinggal. Ia memilih dengan jernih, terus menolak dengan tenang. Ia melangkah tanpa gemetar. Dan keputusan yang lahir dari ketenangan selalu lebih kuat daripada keputusan yang lahir dari ketakutan. Kesuksesan akhirnya mengikuti mereka yang stabil. Karena dunia ini penuh perubahan, dan hanya mereka yang tidak takut, kehilangan yang mampu beradaptasi. Tanpa kehilangan arah, orang yang gelisah mengejar keamanan di luar. Orang yang tenang menemukan keamanan di dalam. Dan keamanan batin itulah yang membuatnya berani mengambil risiko yang bijak. Berani memulai dari nol, berani gagal tanpa merasa hancur. Berani mencoba lagi tanpa merasa malu. Karena ia tahu bahwa harga dirinya tidak bergantung pada hasil. Harga dirinya terletak pada keberanian untuk terus berjalan. Pada akhirnya, orang tenang lebih cepat sukses bukan karena ia lebih pintar, bukan karena ia lebih beruntung, bukan karena jalannya lebih mudah, tetapi karena ia tidak membuang waktunya untuk melawan kenyataan. Ia tidak membuang energinya untuk takut kehilangan. Ia tidak membuang hidupnya untuk mengutuk takdir. Ia menerima, ia memahami, ia bertindak, dan waktu berpihak pada mereka yang stabil. Karena di dalam dunia yang rapuh, jiwa yang kokoh adalah keunggulan terbesar. Dan mungkin, kesuksesan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang tetap utuh meski kehilangan banyak hal. Dan orang yang tenang adalah orang yang telah belajar untuk tetap utuh. Dalam gelap, dalam sunyi, dalam kehilangan, dalam ketidakpastian, ia tidak gemetar. Ia tidak runtuh, ia berjalan, dan perlahan, tanpa banyak suara, ia sampai. Dan sekarang setelah semua ini kamu dengar, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu yang sunyi, bahwa hidup ini bukan perlombaan secepat siapa berlari, bukan tentang siapa paling keras bersuara, bukan tentang siapa paling banyak terlihat. Hidup adalah tentang siapa yang mampu tetap utuh. Ketika dunia mencoba memecahkannya, di luar sana dunia akan terus berisik. Orang-orang akan terus membandingkan. Ambisi akan terus memanggilmu untuk tergesa-gesa. Ketakutan akan terus berbisik bahwa kamu tertinggal. Namun di dalam dirimu ada ruang yang lebih dalam dari semua itu. Ruang yang sunyi, ruang yang tidak tersentuh sorotan. Ruang di mana kamu bisa memilih untuk tetap tenang. Dan mungkin disitulah semuanya berubah. Mungkin kesuksesan yang selama ini kamu kejar bukan sedang menjauh darimu. Mungkin ia sedang menunggu versi dirimu yang lebih stabil, lebih sadar, lebih dewasa secara batin, karena dunia tidak mengalahkanmu. Kepanikanmu lah yang sering mengalahkanmu, bukan keadaan yang menghancurkanmu, tetapi ketidakmampuanmu menerima kenyataan. Dan ketika kamu akhirnya berhenti melawan hidup, berhenti membuktikan diri pada semua orang, berhenti membandingkan langkahmu dengan yang lain, sesuatu yang aneh terjadi. Kamu menjadi lebih kuat, bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena jiwamu tidak lagi mudah diguncang. Ingatlah ini, sungai yang paling dalam tidak berisik, api yang paling panas tidak selalu terlihat besar, dan jiwa yang paling kuat sering kali berjalan dalam diam. Jika malam ini kamu merasa tertinggal, jika malam ini kamu merasa lelah, jika malam ini kamu merasa hidup terlalu berat, jangan terburu-buru menyalahkan takdir. Duduklah sejenak, tarik napas perlahan. Rasakan detak jantungmu. Kamu masih di sini. Kamu masih bernapas. Kamu masih memiliki kesempatan untuk memilih sikapmu. Dan itu sudah cukup untuk memulai kembali. Tenanglah, bukan karena semuanya akan mudah, tetapi karena ketenangan adalah satu-satunya cara agar kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tetapi tentang apakah kamu sampai tanpa kehilangan jiwamu di tengah jalan. Dan semoga ketika dunia terus berlari dalam kepanikan, kamu memilih berjalan dalam kesadaran, dalam gelap yang membentukmu, dalam sunyi yang menguatkanmu, dalam takdir yang mendewasakanmu. Terima kasih telah menyelami kedalaman ini. Semoga kamu tidak hanya mengejar sukses, tetapi menjadi jiwa yang pantas untuk sukses itu sendiri.